Ikuti aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 10 Agustus 2020 berjudul Tinggal di dalam Kristus. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Mari kita ikuti penjelasannya. Hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk, harus dipertahankan. Kristus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Ranting itu menjadi sebagian dari pokok anggur yang hidup. Perhubungan hidup, kekuatan dan kelebatan berbuah dari akar ke ranting-ranting tidak terhalang-halang dan tetap. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana cara pokok anggur senantiasa menghisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan tabiatnya sendiri. Hidup pokok anggur itu dan ditunjukkan dalam buah yang harum pada ranting-rantingnya. Siapa yang tetap di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah lebat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bila kita hidup oleh iman kepada anak Allah, buah-buah roh akan kelihatan dalam kehidupan kita. Tidak satu pun akan hilang. Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Meskipun cabang yang menempel itu tampaknya disatukan dengan pokok anggur, mungkin tidak ada hubungan yang penting. Dengan demikian, tidak akan ada pertumbuhan atau kesanggupan untuk berbuah lebat. Demikian juga mungkin tampaknya terdapat hubungan dengan Kristus tanpa persatuan yang sebenarnya dengan Dia oleh iman. Suatu pengakuan akan agama menempatkan manusia dalam jemaat, tetapi tabiat dan tingkah laku menunjukkan apakah mereka berada dalam hubungan dengan Kristus. Jika mereka tidak berbuah, mereka adalah ranting-ranting yang palsu. Perpisahan mereka dari Kristus meliputi suatu kebinasaan yang sama sempurnanya seperti yang dilambangkan oleh ranting yang mati. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, kata Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 319 dan 320. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami, jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka, dedikasi sorga di dalam pelayanan mereka, khususnya kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona, agar dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, urapi mereka, agar mereka terus memiliki kuasa dari Tuhan, untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa. Tuhan, Engkau berkati mereka di tengah-tengah pandemi saat ini. Mereka sedang memberikan pelayanan kepada para siswa dengan cara offline maupun juga online. Tuhan, hindarkan mereka, bebaskan mereka dari wabah tersebut. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan juga menaungi mereka, menolong mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga bertanggung jawab dalam tugas mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, biarlah mereka juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan curahkan hikmat sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.